Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan tim saya akan menjelaskan materi tentang menerapkan berpikir komputasional. Sebelum memulai menjelaskan tentang materinya, alangkah baiknya saya dan juga rekan-rekan tim saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Emilsi Alfarabi. Saya selaku moderator dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hulisun Az-Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Saharul Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Nadra Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Zami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emraiki Al-Kais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emraja Adaha Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berdaus. Pikir komputasional adalah metode menyelesaikan persoalan tentang menerapkan teknik ilmu komputer atau informatika. Tantangan bebas menyajikan soal-soal yang mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan kritis dalam menyelesaikan persoalan dan menerapkan konsep-konsep berpikir komputasional. 1. Kasus gerak parabola. Dalam mata pelajaran fisika, Anda telah belajar mengenai gerak parabola, yaitu gerak yang mempunyai bentuk seperti parabola. Pada gerak parabola, ada komponen yaitu kecepatan dalam arah vertikal dan kecepatan dalam arah horizontal. Jika kita menggambar posisi benda pada setiap waktu, posisi benda akan membentuk gambar parabola. Dengan menggunakan rumus-rumus tersebut, Anda dapat membuat program untuk menyimulasikan posisi dari peluru setiap sekennya. Hal ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Jalankan dan tampilkan lingkungan kerja WXDiv C++. 2. Dari menu File, pilih menu New dan klik perintah Servers File. Jendela edit untuk menuliskan kode program akan ditampilkan. 3. Tambahkan kode program seperti pada gambar 8.3, seperti gambar ini. Dari menu Execute, jalankan perintah Compile. Jika tidak ada kesalahan, perbaiki kesalahan tersebut dan jalankan kembali perintah compile. 5. Jika tidak ada lagi kesalahan dari menu execute, jalankan perintah run whiteout, dubbing. Program akan dijalankan. 6. Berikanlah masukan yang diminta, perhatikan apakah program bekerja sesuai dengan yang diharapkan. 2. Kasus menghitung molaritas. Dalam pelajaran kimia, Anda mengenal konsep molaritas, yaitu jumlah mol zat yang terdapat dalam 1000 ml larutan. Selain menghitung molaritas, Anda juga belajar bagaimana menghitung penambahan molaritas dan molaritas dari dua campuran larutan. Dengan menggunakan WXDiv C++, Anda dapat menghitung soal-soal untuk kasus molaritas tersebut. Dengan menggunakan rumus-rumus yang digunakan pada penghitungan molaritas, kita dapat membuat program untuk menyelesaikan soal-soal molaritas tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Jalankan dan tampilkan lingkungan kerja WXDiv C++. 2. Dari menu File, pilih menu New dan klik perintah Source File. Jendela edit untuk menuliskan kode program akan ditampilkan. 3. Tambahkan kode program seperti pada gambar 8.4. 3. Membangun pola dengan angka-angka. Berbagai bentuk pola yang sudah disinggung, baik pola iklim, perilaku, aktivitas, makan, belanja, dan sebagainya diukur dengan berbagai variabel dan satuan yang sesuai dan menghasilkan data dalam bentuk angka-angka. Angka-angka tersebut kemudian diolah dengan metode ilmiah dan akhirnya diperoleh data yang menggambarkan pola-pola tersebut. Sebagai contoh, ada pada gambar tabel 8.1. Data tersebut adalah data jumlah interaksi yang
dilakukan oleh pengguna media sosial terhadap berbagai topik yang berhubungan dengan wisata. Interaksi tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti sharing, memberi komentar, dan menyukai topik. Untuk membangun pola dari data yang ada, data pada tabel 8.1 ditampilkan dalam bentuk grafis seperti pada gambar 8.5. Berdasarkan grafis tersebut, kita dapat melihat pola interaksi pengguna Facebook terhadap parameter, umur, dan jenis kelamin daripada yang ditampilkan. Anda dapat menarik pelajaran yang penting atau simpulan yang diperlukan. Sebagai contoh, berdasarkan grafik kita dapat menyimpulkan sebagai berikut. A. Pengguna perempuan lebih tertarik pada topik wisata dibandingkan pengguna laki-laki. B. Kelompok umur 25-34 merupakan kelompok umur yang paling banyak melakukan interaksi dengan topik yang dipilih. C. Hampir pada semua kelompok umur, interaksi yang dilakukan oleh pengguna perempuan besar dari pengguna laki-laki. Simpulan tersebut tentu masih perlu dipelajari untuk dapat dianggap sebagai simpulan akhir, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan dan strategi bisnis. 4. Merencanakan pengujian. Ketika solusi sudah ditemukan dan didesain, baik dalam bentuk prosedur maupun flowchart, penting selanjutnya adalah melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa solusi yang dibuat telah sesuai dengan permasalahan atau tujuan yang ingin dicapai. Evaluasi merupakan proses penting untuk memastikan bahwa solusi yang diberikan akan bekerja dengan baik untuk menyelesaikan masalah yang ada, dan jika memungkinkan, solusi dapat ditingkatkan. A. Solusi telah dirumuskan dengan cara yang mudah dimengerti sehingga orang lain yang membaca dapat memahami dengan mudah dan tidak salah mengerti. B. Solusi diperoleh setelah melakukan dekomposisi masalah yang benar, sehingga semua permasalahan sudah diidentifikasi dan dimengerti dengan jelas. C. Solusi telah lengkap. Semua aspek permasalahan telah diselesaikan dan semua kondisi yang memungkinkan telah diidentifikasi. D. Apakah solusi dengan efisien sehingga permasalahan dapat diselesaikan dengan penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin? E. Apakah sudah memenuhi semua kriteria desain yang sudah dan dapat diimplementasikan dengan benar? Salah satu cara menguji solusi adalah dengan cara yang menelusuri algoritma yang dikenal dengan istilah dry run. Teknik ini dilakukan dengan cara memberikan input dengan berbagai nilai tertentu yang dipilih. Menelusuri langkah demi langkah dengan menggunakan pulpen dan kertas, kemudian menuliskan hasil dari setiap proses di setiap langkah sampai semua proses telah diperiksa. Pada teknik pengujian ini, nilai masukan biasanya dipilih pada beberapa kriteria, di antaranya sebagai berikut. 1. Pada batasan input yang wajar. Misalnya jika program memperbolehkan input pada batasan nilai 1-25, gunakanlah kedua angka batasan tersebut untuk melakukan pengujian. 2. Pada nilai ekstrim adalah nilai angka yang paling rendah atau tinggi, atau nilai input yang menghasilkan hasil perhitungan yang paling rendah atau tinggi. Pada pengujian, berilah input nilai-nilai ekstrim tersebut. 3. Input normal. Input ini adalah input yang umum diberikan pada saat program dilakukan. Dengan memberikan input pada nilai-nilai tersebut dan melakukan pemeriksaan pada langkah-langkah satu persatu di dalam algoritma, kita dapat memastikan program yang akan dibangun dapat bekerja dengan baik. Demikian isi penjelasan materi kali ini. Semoga apa yang saya dan rekan-rekan tim saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kami dari kelompok 3 mengakhiri penjelasan materi kali ini. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.